riwayatna iara masjid anu lain era makbarah tahun terbangun Masjid Nabawi secara di Mekah Madinah gitu. Maka ayat tersebut makruh, ndekna haraman dan haram walaupun memang arasi katakan haram. Walamma matal Hasan ibnul Hasani bin Ali, manakala meninggal Sayyidina Hasan ialah anak daripada Hasan ini anak daripada Ali, berarti Hasan kedua ni Hasan Sani adalah Ali daripada daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Darabat imra'atuhu al-qubbata, telah membangun imra'atuhu oleh istri daripada Hasan bin Ali al-qubbat akan kubah ala kabrihi, atas kuburnya sanatan selama setahun. Jadi kubah dalam hal itu adalah suatu bangunan isi bau digunakan untuk sholat le atas kubur. Jadi kuburnya sendiri tempat dia dari samping kubur, di atas kubur itu sendiri. Marak-marak misal makam. Nah, Kiai Salam, pimpinan pondok pesantren Turen, kan pondok pesantren terindah sedunia, barang pondok lagu di anak santri, makam Kiai doang sanggara 4 miliar 5 miliar biaya makam. Jadi saya luar biasa. Karena marah bolehnya atau bolehan dua kali ini ulang makam apa keluarga. Berarti kekelilingi kubur kelilingi isi bangunan atas marak menara si hebat. Memang pokoknya dan ketua dikit bengak-bengak tuh. Padahal arsitek para santri-santri senior dia ada boleh yang gambar, dia ada alat perak, cukup dengan ember. Kemudian ngajurnya pun manual. Lalu bangunan sangat tangguh dan kokoh. Sekitar 3 hektar memang pondok. Cuma santri di arah pondok 10 tingkat. Di tingkat baru mall untuk milik santri. Lapu arah jual ini. Nah, dulu gambaran barangkan makam Kiai Salan ini ngelun dan pinaan cuma lamun si terjadi si pinaan si sebinian daripada Sayyidina Hasan adalah dia tulen-tulen di atas kubur nu ia karena membangun selama setahun. Lemon setahun berlangsung arah asal tindakan cuma rufi'at, kemudian ditinggikan fasami'u sarihan, maka mereka itu mendengarkan akan teriakan suara gaib, suara teriakan yaqul ala hal wajadu ma faqadu, perhatikanlah oleh sekalian kamu, apakah mereka sudah menemukan apa yang mereka kehilangan. Pajak bahul akharu, maka menjawab akan dia oleh yang lain. Bal ya'isu pangkalabun, tetapi mereka itu pada berputus asa. Pangkalabu, maka berbaliklah kalian. Jadi suara doang dengar. Setelahnya terbangun isi sabinian daripada Sayyidina Hasan akan kubur tahunnya terbangun kubah. Dia suara seolah-olah dia melarang. Tidak ini. Adapun lamun di Mesir ya, setiap makam para ulama pasti pembangunan masjid. Dari kecil sampai pelik, pokok selaku ulama. Kan beberapa kali cerita si paling pelik
kuburnya dan kubahnya adalah makam Imam Syafi'i. Makam Imam Syafi'i. Masjid Nur atau termasuk masjid makam Abu Zakaria Al-Ansari, murid daripada Imam Syafi'i. Abu Zakaria Al-Ansari masing-masing di sopok masjid tahu, cuma agak renggang. Nah, lalu makam Imam Syafi'i itu memang jadi temboknya lah ukiran kayu-kayu luar biasa, terawal luar lampu dari mana besi, lalu kayu lah jadi ukiran isim tinggi makam Imam Syafi'i. Ini adalah cina takzim masyarakat Mesir terhadap para ulama, apalagi zuriyah Rasulullah SAW. Zuriyah Rasulullah di Mesir itu selaku pelihara makamnya, terus ada bangunan doang masjid. Dalam berziarah oleh makam-makam zuriyah Rasulullah, maka dengan datang dengan berbagai macam pada selakar doang, ada selakar doang, apalagi oleh makam Sayyidina Husain, Masjid Husain, selakar doang. Pada selakar doang ini memang cuma tempat mina berbeda. Sedia ini selakar. Oh, dalam Mekah tahun ini jatuh pura yang ini. Banyak dalam Mekah masuk dulu selaku tidak hang. Karena apa? Di luar gawe Rasulullah ini. Dari termasuk di Mesirnya makam Siti Nafisah, namanya di Iskandaria, pun kedua-dua masih Iskandaria ini termasuk itu tahu makam Ibnu Athaillah, kemudian makam Imam Al-Qusairi, kemudian makam Sayyidah Aisyah, seolah-olah segitu dulu, dan selaku makam-makamnya dijaga si polisi doang, sampai termasuk makam Nabi Daniel, Luqman Hakim, ya terjaga si polisi doang Iskandaria. Padahal orang di Mesir. Karena apa? Sebagai salah satu tanda takzim pada para ulama-ulama yang terkenal pada zamannya, terpelihara sampai turun temurun. Saya caranya untuk mentakzim, menghormati. Qala haddatsana Ubaidullah, lah bercerita pada kami Ubaidullah bin Musa an Syaiban anil Hilal, daripada Syaiban daripada Hilal, wal Wazzan an Urwata an Aisyata, kata Allah al-Wazzan daripada Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan Allah rela daripada Nabi SAW dari Nabi SAW qala fi maradihi, dia berkata pada waktu sakitnya, alladhi mata fihi, yang dia meninggal padanya, apa katanya? La'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masjidan, di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masjid. Ia jadi masjid. Qala walau la dzalika la abrazu qabrahu, kalau tidak seperti itu niscaya mereka itu akan menampakkan kuburnya. Gaira anni akhsha ayyutakhadha masjidan, selain daripada saya takut kalau dijadikan sebagai tempat bersujud di pas masjid. Berarti dalam arti dia di samping kubur dalam masjid ini, dia sendiri waktu tahu sembahyang. Nah, adapun di Masjid Khaif secara lemina, tono kubur Nabi Adam, Arab mizan halai atau makanan. Setiap kali terlalu berhaji, berumrah, pasti buka kitab manasik haji. Ada salah satu kitab sekarang si Ibrahim Al-Haytami. Nah, ia tak keterangan tentang makam Nabi Adamnya di Masjid Khaif tahu. Dia bawa mizan. Jadi mizan itu tahu dia bisa azan. Barangnya lah ukuran. Terus lain lamun selaian, tertandainya si batu pelik di Masjid Khaif ni. Tahu dia biasa para nabi yang sudah berhaji, para nabi itu sekitar 70 bau ya naik di batu sebelah itu. Kalau jadi tahu makam Nabi Adam. Lagu rata tidak. Jadi karena ia rata boleh jadi yang tidur di sana.
Nah iyalah para sahabat ceritaan bahwa dalam Masjid Khaif ini dalam musim haji bilang waktu dengan ulama-ulama ceramah ulama-ulama. Nah dia selesai ceramah karena itu tidak ada dalam kitabnya. Namun baunya anti bermalam apa di Masjid Khaif. Dia dekat makam Nabi Adam. Nah saat ini ulama-ulama si pada dulu dah minum ketika dia selesai salah satu ulama ini ceramah tentang masalah haji lah, termasuk dia pada mulai menyampaikan saya isi melontar hari-hari tasyrik sebelum zuhur wajib nak ulangi andina melontar setelah zuhur. Ulama dari terus dengan turun dengan mimbar ceramah kumpul malik misalnya kalau makam Nabi Adam turun tak pada ngerawas kan. Jadi ulama-ulama ini menurut hadis syarif sudah itu dalam kitab manasik haji Ibrahim Al-Haytami inilah tahu makam Nabi Adam sampai pada batu lain itu ni oleh tahu Nabi Rang mabit 70 Nabi Rasul itu ni. Nah kemungkinan dia tahu ini si dengan ni arah riwayat semacamnya atau mungkin marah seberuk. Nah sangkali karena menganggap kepada suatu bid'ah. Nah yang datang terus kebetulan ulama dengan Maghribi, ulama dengan Ramdhani, ulama dengan Somal memperkuat ini mah tahu ini. Cuma karena apa? Karena dengan Mekah, tokoh-tokoh Mekah takut pindah jadi macam ada teratayang. Jadi di Naronos kan berarti membangun masjid di atas kubur. Sedangkan lamun Siti Hawa kali jidah kubur. Nabi Adam ini wali Masjid Khaif. Ya tahu semua. Jadi aku takut bahwa genta bangunan masjid. Nah, karena apa? Karena dengan Yahudi, dengan Nasrani, ia mina suatu tradisi. Namun membangun gede dalam masjid kan lamun Yahudi sinagog kan, lamun Nasari adalah kanisa gereja. Lamun sinagog di narak patung, karena dengan Yahudi nih di narak patung di sinagog. Berbeda kaca kanisa gereja si bangun dengan Nasrani Asyara patung Nabi Isa si salib kemudian patung Bunda Maria. Qala babu salati ala mufasa idza